Talkie 60. You've got question, we've got audio. Hai teman-teman 60, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya di pandemi kali ini. Nah, teman-teman, sesuai dengan judul konten kali ini, kita bakal membicarakan mengenai anak MIPA versus anak IPS. Seru banget gak sih kayak topik kali ini? Kalau aku sendiri sih sebagai podcasternya merasa topik kali ini bakal seru banget untuk diobrolin. Karena kita bakal membicarakan banyak hal nih mengenai anak MIPA dan anak IPS. Dan di sini aku akan merepresentasikan anak IPS. Nah teman-teman, sebelum aku memperkenalkan tamu spesial di samping aku bakal memberikan kalian kayak gambaran umum dulu nih. Gimana sih topik kali ini akan berjalan? Jadi topik kali ini kita bakal membicarakan seperti kehidupan anak MIPA tuh gimana, kehidupan anak IPS gimana, atau mungkin kayak misalnya stigma-stigma terhadap anak MIPA dan anak IPS. Kadang tuh kan ada yang suka berpikir kalau misalnya anak IPS itu ciri khasnya tuh anaknya supel tapi bandel. Kalau anak IPA tuh ciri khasnya ambisius tapi ansos. Banyak banget deh yang berpikir kayak gitu kan orang-orang di sekitar kita. Makanya langsung aja kita mulai podcast kali ini dengan tamu spesial kita, yaitu Ivanka. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Hai Ivanka, apa kabarnya nih? Halo Vira, baik, alhamdulillah. Lo sendiri gimana kabarnya? Kabar gue sendiri sih baik ya Van, seperti yang lo lihat di sini. Dan gue pengen banget nih lo untuk kenalin diri lo ke teman-teman 60 menggunakan nama lengkap. Kelas lo dari mana, misal 11 MIPA apa, dan juga jabatan lo di organisasi siswa intrasekolah. Yuk. Jadi halo semuanya, gue Ivanka Saskia Putri dari kelas 11 MIPA 2. Jabatan gue di OSIS sebagai wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Oke, keren banget. Tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Nih, Van. Jadi tuh di topik kali ini kita kan bakal membicarakan anak MIPA versus anak IPS. Dan lo tuh merepresentasikan yang anak MIPA banget gitu kan, Van. Ya. Terus habis itu gue pertama-tama kayak pengen banget sih nanya, kayak kesibukan lo tuh sebagai anak MIPA di tengah pandemi itu apa, Van? Kayak apa aja sih yang membuat lo tuh harus melakukan ini gitu. Pokoknya kayak kesibukan lo lah. Mungkin boleh lo ceritain nih. Kesibukan gue jadi anak IPA gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya juga sih sama anak-anak lain gitu. Kayak misalnya karena kita masih PJJ, karena kena dampak dari pandemi ya, bangun tidur gitu, cuci muka, mandi, terus buka laptop, belajar sampai siang. Terus nanti siangnya, sorenya ngulang lagi materinya. Terus kalau misalnya gue sendiri sih les ya, jadi ya ikut les. Dan kalau misalnya malamnya ada organisasi, ya gue ikut organisasi. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Sebenarnya sih relate juga gitu ya sama gue. Gue juga nggak jauh-jauh dari hal tersebut. Pagi-pagi udah PJJ, kalau nggak PTM gitu. Kalau misalnya absen gue kan. Terus habis itu siangnya kayak review ulang materi atau misal istirahat. Gue sih mencoba menghibur diri gue ya, biasa dengan nonton film, karena hobi gue juga nonton film. Kalau nggak paling baca-baca cerita di Wattpad gitu kan, Van. Terus habis itu malam atau sore itu biasanya sih ada rapat kita kan. Kalau nggak misalnya kerjain organisasi yang lain gitulah, kerjaan misal gue jadi PJ desain atau apa gitu. Nah Van, langsung aja kali ini kita mulai topik kali ini dengan yang tadi gue bilang tentang stigma-stigma anak MIPA sama anak IPS nih Van. Kalau menurut lo tuh, tanggapan lo sebagai anak IPA tuh apa sih mengenai stigma tersebut? Kayak kan banyak banget yang bilang nih, kalau anak MIPA itu tuh lebih baik daripada anak IPS. Kayak misalnya anak MIPA tuh bisa linjur, sedangkan anak IPS enggak gitu. Terus prospek pekerjaan anak MIPA lebih besar dibanding anak IPS dan lain-lain. Atau bahkan ciri khas yang gue bilang gitu tadi, kayak orang-orang tuh lebih mendeskripsikan anak IPS sebagai anak yang supel tapi bandel, anak MIPA sebagai anak ambis tapi ansos gitu. Kalau menurut tanggapan lo atau sudut pandang lo sebagai anak MIPA tuh apa, Van? Sebenarnya stigma-stigma kayak gitu udah banyak kita denger ya, dan gak asing juga didengarnya. Kayak misalnya anak IPA lebih baik atau lebih pintar dari anak IPS, terus anak IPS ternyata lebih bandel atau lebih nakal gitu dari anak IPA. Sebenarnya kalau menurut gue sendiri balik lagi ke individunya masing-masing sih, karena menurut gue IPA sama IPS tuh punya kelebihannya masing-masing. Dan kalau misalnya orang nangkep dan nganggep anak IPA lebih pintar dari anak IPS,
menurut gue IPA punya kelebihannya, IPS punya kelebihannya. Kayak materinya aja tuh yang dipelajari tuh udah beda. Materi yang kita kuasain tentang jurusan itu tuh udah beda gitu kan. Jadi Gue kayak setuju banget sih, Van. ya, IPA belajar biologi, fisika, kimia gitu. Terus IPS belajarnya sejarah, terus geografi, sosio, ekonomi gitu. Itu kan udah beda banget kan. Jadi kalau menurut gue tuh kayak nggak bisa dipukul sama rata gitu. Jadi menurut gue kayak kita nggak bisa bandingin orang karena jurusannya gitu. Pada kenyataannya juga nggak banyak kok yang anak IPS terus kayak mereka lebih unggul dan lebih baik gitu dari anak IPA kayak gitu sih Fir. Kalau menurut lo sendiri tanggapan lo sebagai anak IPS? Tanggapan gue sebagai anak IPS ya Van, sebenarnya nggak jauh beda sih sama tanggapan lo. Gue setuju banget sama sudut pandang lo. Kalau misalnya kita tuh anak IPS maupun anak MIPA tuh punya keistimewaannya masing-masing. Kita tuh berada di jalur kita masing-masing, cara sukses kita juga berbeda masing-masingnya juga kan. Kayak jangan sampailah kita memiliki pemikiran seperti itu. Padahal tuh jelas-jelas MIPA sama IPS tuh kayak perbandingannya 180 derajat gitu, udah jelas beda banget gitu. Kita tuh punya cara kita sendiri untuk menjadi keren istilahnya kan. Gue setuju banget sih sama lo. Van, selain itu gue sebenarnya agak penasaran gitu, kayak gimana sih kehidupan anak IPA gitu sehari-harinya. Apakah mereka berpikir kayak aduh pusing banget sama fisika, aduh gak kuat kimia gitu-gitu. Lo pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Atau mungkin lo juga boleh ceritain nih sedikit kayak pertemanan lo tuh di anak IPA gimana sih? Karena tadi kan ada juga tuh orang yang bilang stigma anak IPA tuh ansos gitu. Coba lo mungkin boleh kali nih kayak speak up mengenai realita anak IPA juga kayak gimana? Sebenarnya balik lagi sih, kayak kita masuk SMA kelas 10 aja tuh udah online karena pandemi gitu kan. Bener banget. Jadi kalau misalnya ditanya pertemanan nih gimana, jangankan teman sesama jurusan, sesama sekelas aja tuh kita nggak saling kenal kan. Iya. Dan kalau misalnya pertemanan tuh balik lagi ke diri kita, gimana kita nyaring pertemanan itu kayak gimana. Dan kalau menurut gue statement yang anak IPA tuh ansos, balik lagi ke orangnya sih, kayak pinter-pinternya mereka nyari teman kayak gimana. Terus kalau misalnya pengalaman gue selama di jurusan IPA, ya stres pusing sih ada. pasti kan iya, pasti. Gara-gara ya karena kita online mungkin waktu belajar kita juga jadi semakin berkurang. Terus kayak pemahaman kita terkait materi itu kurang juga karena mungkin penyampaian dari guru yang kurang maksimal dan kita nerimanya juga kurang maksimal. Jadi mau nggak mau kita harus belajar ulang materi itu. Terus kalau misalnya kita nggak tahu ya kita harus cari tahu sendiri karena waktunya juga nggak banyak buat kita belajar kan. Iya benar. Kalau gue sendiri ya, gue sebagai anak IPS itu kayak kehidupan gue sebagai anak IPS sebenarnya kayak nggak jauh-jauh beda sih sama yang lo bilang tadi. Paling tuh gue pagi-pagi udah siap-siap untuk PJJ, untuk nyalain laptop yang lo bilang karena laptop gue tuh suka error gitu kan kalau misalnya lama-lama gitu. Terus abis itu kalau misalnya PTM gue jam 5 itu udah mau berangkat ke sekolah karena jarak sekolah ke rumah gue kan jauh gitu ya Van. Terus abis itu siang paling ya tadi yang lo bilang juga sama lah, kayak kita tuh siang paling review ulang materi, belajar, malam sore kita organisasi gitu. Sebenarnya gak jauh-jauh beda sih kayak kehidupan gue sebagai anak IPS dengan kehidupan siswa pada umumnya. Paling yang membedakan itu semenjak gue masuk IPS tuh gue jadi ketemu banyak orang yang berbeda gitu. Pertemanan gue di jurusan IPS tuh ya alhamdulillah bagus sih. Cuman ya kayak gue juga perlu adaptasi lagi sih Van, bener kata lo. Karena PJJ itu ngebuat kayak psikososial kita sebagai siswa tuh agak menurun gitu kan. Bener banget. Karena sebelumnya tuh sebelum ada pandemi ini kita kan udah sering berinteraksi langsung dengan orang, jadi kita gampang untuk beradaptasi. Tapi tiba-tiba kita jadi PJJ gini, kita susah untuk ketemu orang baru. Terus kita tiba-tiba PTM lagi, nah PJJ lagi, iya, berulang terus kayak fasenya tuh itu aja ngebuat kita kayak agak susah untuk menyesuaikan diri lagi. Tapi kita pasti mencoba lah ya kan. Nah, selama ngejalanin itu ada nggak sih kayak struggle selama belajar di jurusan IPA ini? Dan gue agak penasaran juga sebenarnya nih sama gimana cara lo hadapin struggle itu, solusinya Van. Struggle-nya bukan ke pelajaran sih sebenarnya gue, tapi prosesnya gitu loh. Karena yang gue bilang tadi mungkin gue sendiri juga gak bisa tuh yang online terus kayak mantengin laptop, terus kayak belum lagi gangguan sinyal selama pembelajaran online ini kan. Terus yang gue rasa sih struggle-nya karena mungkin online dan gue juga kurang bisa
nyerap materi secara online, jadinya yang ngaruhnya juga ke pelajaran. Kayak misalnya fisika itu kan harus interaksi juga kan sama guru atau sama teman biar kita bisa sharing sama belajar gitu, ngasih tahu cara-caranya lah. Iya benar. Belum lagi fisika ketemu rumus lah, ketemu ya rumusnya banyak, terus tricky juga gitu kan. Jadi ya mau nggak mau solusinya balik lagi ke diri lo harus kenalin diri lo kayak gimana, karena struggle orang-orang kan beda-beda ya. Iya benar. Orang tuh beda. Jadi lo kenalin diri lo cari tahu struggle lo apa, masalah lo apa, penyebabnya apa gitu, kelemahan lo di mana, baru lo cocokin sama diri lo tuh tipe orang yang kayak gimana, kalau misalnya ngadepin masalah tuh harus kayak gimana. Jadi biar lo nya enak, sama-sama enak, jadi buat struggle kedepannya bisa teratasi gitu sih Fir. Terus kayak solusi lo apa tuh? Mungkin kayak lo solusinya tuh dengan review ulang materi atau apa gitu? Ambil contoh fisika lagi kali ya. Fisika tuh kalau hitung-hitungan banyak tipe soal. Jadi kayak harus latihan terus gitu. Jadi kalau misalnya gue bingung soal materi atau teori fisika, ya gue ulang materinya gitu. Tapi jangan lupa juga buat ngerjain soal-soalnya, biar kalau misalnya ketemu soal yang tipenya beda-beda tuh tau lah ini rumusnya apa. Terus kayak kalau misalnya ketemu lagi ke depannya tuh kayak ini udah tahu nih gue caranya kayak gini. Terus kayak kalau misalnya udah dapat jawabannya tuh kayak pasti ada kebanggaan sendiri sih. Iya benar. Kalau gue sendiri sih Van, struggle gue sebagai anak IPS gitu, sebenarnya sejujurnya nih ya, kalau di pelajaran khusus IPS-nya yang kayak geografi, sosiologi, sejarah peminatan sejarah Indonesia, atau ekonomi, itu tuh nggak ada struggle khususnya, karena gue emang dari dulu tuh udah minat banget di IPS, dan kalau gue udah minat sama pelajaran tersebut atau minat sama sesuatu hal, gue ngerasa kayak struggle yang gue alamin tuh sedikit berkurang, karena rasa minat gue tadi itu. Paling struggle gue tuh struggle yang kayak siswa pada umumnya juga lagi sih, misalnya kendala jaringan pas PJJ, atau mungkin bener sih yang lo bilang tadi, kalau PJJ itu kita agak susah masuk materinya karena interaksi kita juga kurang sama guru gitu kan. Mungkin kalau ekonomi atau matematika gitu, guru kan suka share screen papan yang dari Zoom-nya gitu, terus habis itu ngerjain rumus, ngerjain iya, jadi kayak agak susah dimasukin itu sih, dimasukin ke otaknya gitu, karena ya emang kendala-kendalanya sendiri. Kalau dari kayak struggle lainnya sih gue sendiri nggak ada ya, paling itu aja sih. Terus abis itu Van, kayak lo pernah ngerasa nyesel gitu gak sih milih jurusan IPS? IPS maksud gue IPA, sorry banget nih, kayak jurusan IPA gitu. Lo pernah gak sih kayak ngerasa, aduh kayaknya gue gak cocok masuk IPA, kayaknya gue waktu kelas 10 itu harusnya milih IPS, kenapa gue malah milih IPA gitu? Lo pernah gak sih ngerasa kayak begitu? Kalau ngerasa nyesel milih jurusan IPA tuh nggak pernah, karena balik lagi sebelum gue memutuskan milih jurusan IPA, gue harus kenalin diri gue sendiri. Bener-bener. Kelemahan gue di mana, kemampuan gue di mana, minat gue di mana gitu. Jadi daripada gue milih jurusan IPS yang gue lemah sama hafal-hafalan, jadi gue lebih milih IPA karena mungkin di situ hafalannya cuma paling ya biologi, kimia gitu. Terus sisanya tuh ya hitung-hitungan, dan gue lebih prefer itu. Terus ya paling kalau misalnya ditanya nyesel atau enggak nyesel, karena mungkin sekarang banyak kali ya anak-anak SMA yang kayaknya salah jurusan nih karena ikutan teman, atau mungkin paksaan dari orang tua juga, dituntut hari kayak gitu. Jadi sebelum lo milih jurusan ya harusnya tuh ngenalin diri lo dulu gitu. Nah tuh teman-teman 60, kalau kata Vanka tadi, sebelum memilih jurusan kita harus mengenali diri kita sendiri. Jangan sampai kita salah jurusan nih teman-teman, karena pasti jurusan itu kan penting banget ya, berpengaruh banget ke depannya. Apalagi di sini kan kalau misalnya IPA saintek kan, kalau misalnya IPS sosium gitu. Jadi itu penting banget untuk kita pilih ke jurusan mana nanti kita di universitas juga, karena ini mempengaruhi masa depan kita banget nih teman-teman waktu SMA. Ini benar-benar waktu kita untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan karakter dari kita pas SMP gitu. Van, kalau kayak hal yang bikin lo berkesan gitu ada nggak sih Van? Nih kan dari tadi lo udah ceritain kayak kehidupan lo pas SMP, pengalaman lain-lainnya, tapi di antara semua itu ada nggak yang benar-benar berkesan sampai pas gue tanya gini lo langsung keingat satu hal gitu? Kalau berkesan itu berkesan pas ngerjain soal kali ya, karena misalnya ketemu soal yang susah, terus kayak ngerjain terus sampai pusing, nggak ketemu soal, nggak ketemu jawabannya. Fisika gitu. Nih pasti. Ya balik lagi, ya ambil aja contoh fisika gitu. Terus tiba-tiba salah gitu kan. Terus
ya mau nggak mau dari kesalahan itu gue harus belajar dong, harus cari tahu tuh yang benar kayak gimana. Terus kalau misalnya ya biar nanti kalau misalnya ketemu soal yang sama, gue bisa tahu nih wah jawabannya kayak gini. Terus kalau udah ketemu caranya, gue kayak mencapai kesenangan gue gitu, kayak wah gue bisa nih ngerjain ini gitu. Jadi paling berkesan nih paling itu sih, karena balik lagi kan karena kita online juga. Kalau misalnya ditanya pengalaman berkesan di jurusan IPA, gue juga belum mendapatkan itu gitu, karena kalau misalnya offline di jurusan IPA kayak ada praktek fisika, kimia, bio, itu kan gue belum merasakan itu kan. Jadi gue juga belum bisa bilang terlalu banyak pengalaman gue yang berkesan di jurusan IPA. Kalau gue sih Van, gue relate banget sama lo pas lo bilang pengerjaan soal itu ya. Kayak gue juga ngerasain gitu woy, kalau misal gue ngerjain soal geografi lah, atau mungkin ekonomi yang hitung-hitungan gitu, gue ngerjain nih, awalnya gue gak bisa, udah kayak frustasi, udahlah ngasal aja. Tapi tiba-tiba muncul nih niat kayak rasa ingin mengerjakan itu dengan bener-bener gitu. Akhirnya dikerjain, ikutin rumus, terus bener jawabannya, dapet nilainya cukup bagus. Kayak gue ngerasa kayak gini, aduh mau masuk Oxford atau Harvard ya, gue udah ngerasa kayak begitu kan. Padahal mah masih banyak banget orang yang lebih jago dari gue gitu. Tapi tuh selain itu, kalau gue sendiri sih pengalaman berkesan belajar IPS itu ya makna dari pelajaran itu sendiri. Kayak lo pasti ngerasa juga gak sih di IPA lo belajar fisika, kimia, biologi, itu tuh kayak ada maknanya juga gitu. Contohnya nih di IPS nih, misalnya gue belajar sosiologi lah. Sosiologi itu kan lebih ke arah interaksi atau konflik-konflik gitu. Itu tuh pelajarannya malah bikin mengembangkan karakter gue juga untuk bisa menyelesaikan suatu konflik atau mengendalikan konflik gitu. Misalnya gue belajar sebagai kayak mediator, itu kan termasuk pengendalian konflik, mediasi gitu, jadi penengah. Atau mungkin gue belajar sejarah gitu. Dengan belajar sejarah tuh mungkin bukan hanya sekadar belajar sejarah-sejarah lampau, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dunia atau Indonesia, tapi itu kayak benar-benar ngebuat kita belajar, membuka mata kita tentang pandangan dunia nggak sih? Kayak kita jadi ngerti nih, konflik atau permasalahan yang ada di sejarah itu tuh nggak bisa dilihat dari satu sisi aja, nggak bisa dilihat dari sisi pemenang aja, tapi kita juga lihat dari sisi yang kalah gitu kan. Nah, gue juga agak penasaran gitu sih, selama di jurusan IPA ini tuh lo pernah kayak mikir gak sih, aduh gue kayaknya udah capek banget deh, kayak gue males banget kayak semangat belajar gue tuh agak hilang, kayak lu burn out gitu sama belajar gitu, pernah gak sih? Ya siapa yang gak pernah gak sih, kayak pasti setiap orang tuh punya ada titik terendah ya, kayak aduh gue capek banget, kayak gue gak bisa deh kayak gini terus, kayak capek, udah stres, udah pusing duluan gitu, karena emang mungkin hasil yang diharapkan juga sebelumnya mungkin nggak sesuai ekspektasi. Iya benar. Terus lo ada nggak sih kayak tips atau misalnya solusi lo gitu dari lo sendiri untuk teman-teman yang mungkin ngerasa kayak burnout gitu sama pelajaran IPA, untuk menghadapinya tuh gimana supaya semangat belajar tuh muncul lagi gitu? Sebenarnya istirahat dulu sih. Bener. Kayak lo harus tahu gimana limit lo lah. Lo harus tahu kelemahan lo, limit lo sampai mana. Kalau misalnya udah capek, berhenti dulu aja, nggak apa. Karena gue nggak menyarankan lo maksain terus gitu, karena nanti bisa nimbulnya stres, bikin nambah pikiran juga, nambah pusing. Jadi kalau mau istirahat ya nggak apa, istirahat dulu. Terus nanti kalau misalnya udah siap lagi, mulai lagi dari awal. Jangan bawa-bawa pikiran yang kayak, aduh gue pernah gagal, gue pernah ini, pernah itu. Jadi kayak jadiin kegagalan lo itu buat motivasi lo buat bangkit. Teman-teman Sifty dengerin tuh kata Vanka, kita harus istirahat dulu, jangan sampai kita jadiin kegagalan kita tuh malah bikin kita down gitu ya, kayak kita terpuruk nggak mau bangkit, tapi jadikan kegagalan kita itu sebagai rasa semangat kita untuk bangkit. Selain itu gue mau nambahin juga nih, mungkin kalau misalnya kita lagi burnout nih dengan pelajaran ataupun dengan sekolah gitu ya, kita mungkin bisa bilang ke keluarga kita juga gitu, ke orang tua kita. Kadang tuh kan kita belajar juga kadang suka disuruh gitu kan sama orang tua, lo pasti juga diginiin kan, kayak deh jangan lupa belajar, atau misal kak jangan lupa belajar gitu lah. Tapi mungkin kita bisa nih bilang ke orang tua kita dengan baik-baik, kayak misalnya
Bu, Pak, aku kayak lagi capek banget sama pelajaran, aku boleh kayak ambil istirahat dulu nggak? Tapi nanti aku janji akan mengulang pelajaran lagi. Supaya orang tua kita tuh juga mengerti perasaan kita, karena juga kan kita tuh sebagai orang yang merasakan tuh juga perlu istirahat gitu lah ya, Van. Nah gitu sih kalau misalnya dari gue. Bisa bagi cerita juga ke orang. Iya bener banget tuh, jangan sampai dipendam sendiri dipendam sendiri, diluapin ke diri sendiri gitu. Terus gue mau tanya dong, dari yang udah kita sharing-sharing nih Van, ada nggak sih kayak kata-kata motivasi dari diri lo nih untuk teman-teman 60 agar terus maju gitu, semangat belajarnya tuh tetap berkobar gitu Van, kayak misalnya motivasi lo untuk mereka tuh quotes atau apa gitu, atau mungkin lo mau kasih motivasi untuk diri lo sendiri juga? Ya sebenarnya kalau motivasi, kata-kata motivasi diri gue sendiri nggak ada ya, karena gue juga masih butuh motivasi. Cuma ada satu kalimat yang pernah gue baca, gue suka, kayak itu kalimatnya bunyinya tuh kayak lakukan yang terbaik di setiap kesempatan karena masa depan adalah milik siapa yang mengerjakannya dan berusaha hari ini. Keren banget sih. Ya terus kayak mungkin kalian juga bisa ngambil motivasi dari kalimat itu, karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali, kesempatan datang 2 kali buat orang yang mau berusaha dan nggak pernah nyerah gitu. Ih, keren banget teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Serius deh, quotesnya itu kayak menarik banget dan gue jadi ikut termotivasi dengar kata-kata lo tadi. Kayak gue kan akhir-akhir ini kayak lagi capek banget gitu, agak susah membagi waktu juga ya, tapi pas denger quotes lo tuh kayak gue pengen coba lagi gitu ya, pengen belajar ulang lagi gitu. Kadang ada materi yang gue ketinggalan dan gue capek ngejarnya gitu, tapi kayaknya emang gue harus mulai lagi sih Van. Terus gue ini kayak pertanyaan terakhir gitu sih Van jatuhnya, dari semua pengalaman dan pencapaian gitulah, bagaimana sih cara lo untuk terus semangat belajar gitu? Mungkin ada tips dari lo untuk teman-teman 60 atau mungkin apa gitu yang pengen lo sampaikan selain motivasi, gimana caranya untuk tetap semangat gitu? Selain untuk tetap semangat, balik lagi sih ke tujuan lo gitu, kayak lo punya masa depan, jadi lo harus nyiapin di masa sekarang gitu, jangan sampai langkah selanjutnya yang lo ambil akan merusak masa depan lo. Jadi kalau bisa tuh kayak yang benar peribahasa bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Jadi sakit-sakit dulu, senang-senang kemudian. Jadi siapin aja dulu, capeknya sekarang dan senangnya nanti gitu. Iya, biarlah kita menjadi lilah gitu lah istilahnya. Ya, keren banget sih Van. Tapi kayaknya gue tuh masih pengen ngobrol-ngobrol banyak sama lo, tapi waktu kita juga terbatas. Mungkin kita bisa kali ya ngobrol lagi kapan-kapan gitu lain kali. Nah, balik lagi nih teman-teman 60. Gak kerasa banget waktu dari podcast Walkie Talkie 60 ini tuh kayak udah mau habis gitu. Jadi apa sih kesimpulan yang dapat kalian ambil nih di podcast episode anak MIPA versus anak IPS? Aku bakal kasih tahu juga kalian ya, kesimpulan aku sendiri itu jangan sampai kita membeda-bedakan anak IPA dan anak IPS, karena masing-masing dari kita itu udah jelas ya, yang Vanka bilang dan yang gue bilang, kita tuh punya keistimewaannya masing-masing, kita punya potensi kita masing-masing, penyesuaian materi kita juga berbeda-beda. Jadi ya jelas perbedaan itu 180 derajat. Kita tuh bisa keren dengan cara kita sendiri tadi. Terus jangan lupa kita harus tetap semangat belajar di tengah pandemi kayak gini. Balik lagi ke diri kita masing-masing ya Van. Nah teman-teman 60, sebelum closing aku mau ngingetin kalian nih untuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan juga follow IG OSIS MPK 60. Nah teman-teman makasih banget nih yang sudah nonton dari detik pertama sampai detik terakhir. Aku mau ngucapin kayak apresiasi banget aku untuk teman-teman 60. Selain itu aku juga mau ngucapin terima kasih nih untuk Vanka yang udah hadir menjadi tamu spesial kita di podcast Walkie Talkie 60 yang merepresentasikan anak MIPA. Keren banget sih, udah MIPA banget gitu ya. Nah Van, kita kan mau closing nih, gimana kalau misal closingnya bareng-bareng? Gimana tuh? Kalau misal gue ngomong Walkie Talkie 60, lo dan gue langsung balas you've got question, we've got audio. Gimana? Setuju nggak? Oke, gue mulai ya. 1, 2, 3. Walkie Talkie 60, you've got question, we've got audio. Bye.